Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan Matematika Teknik. Untuk kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang matrik. Matrik nanti akan digunakan di dalam membantu pemahaman agar dapat mengikuti perkuliahan matrik teknik sipil dengan baik. Jadi apa yang akan diberikan di dalam perkuliahan kali ini adalah pengertian tentang matrik, bagaimana bentuk operasi dalam matrik, kemudian ada determinan, inverse matrik. Kemudian pada bagian akhir akan disampaikan bagaimana menyelesaikan matrik itu dengan menggunakan software, yaitu yang akan kita kenalkan adalah dengan Microsoft Excel dan dengan MATLAB. Matrik merupakan sekumpulan bilangan real atau elemen atau kompleks yang disusun menurut baris dan kolom sehingga akan membentuk jajaran array persegi panjang. Kita bisa lihat bentuk umum dari sebuah matrik adalah seperti yang terlihat di dalam layar ini, yaitu sekumpulan bilangan real yang kita letakkan di dalam kurung persegi, di mana terisi oleh elemen-elemen dengan suatu alamat tertentu. Jadi bilangan-bilangan A11, A12, dan seterusnya sampai A1N yang merupakan penyusun dari rangkaian matrik tersebut, itu kita namakan sebagai elemen atau unsur dari matrik. Elemen tersebut memiliki indeks. Indeks yang pertama itu menunjukkan baris, indeks kedua menunjukkan kolom tempat elemen itu berada. Jadi sebagai contoh, A11 indeksnya adalah 1 untuk baris dan 1 untuk kolom. Berarti terletak pada baris pertama dan kolom pertama. Matrik yang memiliki M baris dan N kolom itu kita sebut sebagai matrik M kali N. Atau kita namakan sebagai matrik yang memiliki order M kali N. Suatu matrik ditunjukkan dengan menuliskan jajarannya di antara kurung siku. Sebagai contoh, ini adalah merupakan matrik 2 kali 3, itu dua baris dan 3 kolom. Dengan elemen 5, 7, 2, 6, 3, dan 8. Dalam menyatakan matrik, yang kita sebut pertama adalah jumlah barisnya, kemudian jumlah kolom. Sebagai contoh terlihat di sini matrik. Ini adalah matrik 4 kali 3, yaitu memiliki 4 buah baris dan 3 buah kolom. Tiap-tiap elemen suatu matrik memiliki alamat atau tempat yang dapat ditentukan dengan menggunakan sistem 2 indeks. Indeks pertama menyatakan baris dan indeks kedua menyatakan kolom. Nah, sebagai contoh terlihat di sini. Jadi yang di dalam kotak merah ini itu adalah elemen A23. Ini menunjukkan elemen yang terletak pada baris kedua dan kolom ketiga. Apa yang kita pelajari selanjutnya adalah bagaimana melakukan operasi matrik.
Jadi di dalam matrik itu ada operasi yang pertama, bentuk operasi yang pertama adalah penjumlahan matrik, berikutnya pengurangan matrik, perkalian matrik, kemudian determinan dan inverse. Itu adalah hal-hal yang penting untuk dipelajari di dalam mengoperasikan matrik. Yang pertama, penjumlahan matrik. Penjumlahan dua buah matrik A dan B dapat dilakukan apabila kedua matrik itu memiliki order yang sama. Jumlah dua buah matrik adalah matrik lain yang memiliki order sama dengan elemen-elemennya, merupakan jumlah dari elemen-elemen yang sesuai dari kedua matrik tersebut. Kalau kita menjumlahkan matrik A ditambah matrik B sama dengan C, maka tiap-tiap elemen C akan mempunyai bentuk AIJ ditambah BIJ sama dengan CIJ. Jadi elemen-elemen pada matrik C itu adalah merupakan hasil penjumlahan dari elemen-elemen yang ada di dalam matrik A dan matrik B. Sebagai contoh, kita memiliki matrik A dan B, merupakan matrik dengan order 2 kali 3, dengan elemen-elemen seperti yang tertulis di dalam contoh tersebut. Maka A ditambah B sama dengan C, maka kita jumlahkan elemen pertama matrik A ditambahkan dengan elemen pertama matrik B, hasilnya adalah elemen pertama matrik C. Jadi 1 ditambah 6 sama dengan 7. Kemudian min 2 ditambah 5 sama dengan 3. 3 dikurangi min 2 sama dengan 1. Nah, demikian bentuk operasi itu kita lakukan pada elemen-elemen yang terletak dengan indeks yang sama. Nah, dari contoh di atas, tampak bahwa penjumlahan matrik itu akan bersifat komutatif dan asosiatif. Contohnya A plus B itu sama dengan B plus A. Jadi boleh dibolak-balik. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi dengan demikian berarti bahwa penjumlahan matrik itu dapat dilakukan sembarang urutan dan dapat dikelompokkan dalam berbagai macam susunan. Bentuk operasi matrik yang berikutnya adalah pengurangan matrik. Pengurangan matrik mempunyai syarat yang sama dengan penjumlahan. Dari contoh di atas, tampak bahwa A min B sama dengan D. Jadi dari matrik yang sama tadi, A dan B, itu kalau kita kurangkan maka menjadi 1 min 6 sama dengan min 5. Min 2 min 5 sama dengan min 7. 3 min 2 sama dengan 5. Nah, demikian cara penyelesaian pengurangan matrik. Bentuk operasi yang ketiga adalah perkalian matrik. Matrik dapat dikalikan dengan skalar atau matrik dengan matrik. Tentu saja di sini mempunyai aturan yang berbeda dengan perkalian pada aljabar linier. Yang pertama, perkalian dengan skalar.
Suatu matrik dapat dikalikan dengan suatu bilangan skalar, yaitu dengan mengalikan setiap elemen-elemennya dengan bilangan skalar itu. Bila A adalah matrik berorder M kali N, dan lambda adalah sebuah skalar, maka hasil kali lambda kali A adalah matrik B yang memiliki order yang sama. Dengan catatan bahwa elemen BIJ itu sama dengan lambda kali AIJ. Jadi setiap elemen yang terdapat di dalam matrik tersebut harus kita kalikan dengan bilangan skalar tersebut. Nah, di dalam contoh di bawah ini bisa kita lihat kalau kita memiliki 3D sama dengan min 15, min 21, 15, min 300, suatu matrik dengan order 2 kali 3, maka kita bisa cari itu D sama dengan min D sama dengan 5, 7, min 5, 1, 0, 0. Jadi kalau D ya tentu saja akan menjadi min 5, min 7, plus 5, min 1, 0, 0. Nah, kalau kita kalikan itu dengan bilangan skalar 3, maka akan diperoleh di sini. Jadi 3D sama dengan matrik 2 kali 3 dengan elemen min 15, min 21, 15, min 3, 0, 0. Kebalikannya juga berlaku, yaitu faktor yang sama dapat dikeluarkan dari setiap elemen. Jadi contohnya, kalau saya mempunyai matrik 2 kali 3 dengan elemen 10, 25, 45, 35, 15, 50, itu dapat kita tuliskan dengan mengeluarkan karena semuanya mengandung angka 5. Maka 5 kita keluarkan, kemudian dikalikan dengan matrik 2, 5, 9, 7, 3, dan 10. Demikian perkalian skalar. Berikutnya adalah perkalian dua buah matrik. Dua buah matrik dapat dikalikan satu dengan yang lain dengan syarat hanya jika jumlah kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Contohnya ini. Matrik A adalah matrik dengan order 2 kali 3. Sedangkan matrik B ini adalah matrik kolom yang memiliki order 3 kali 1. Jadi dari pernyataan tadi, yaitu bahwa jumlah kolom pada matrik pertama harus sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Matrik A adalah matrik 2 kali 3. Sedangkan matrik B adalah matrik 3 kali 1. Sehingga jumlah kolom pada matrik pertama adalah sama dengan 3 dan jumlah baris pada matrik kedua adalah 3. Maka matrik tersebut dapat dikalikan. Dan hasilnya adalah berupa matrik baru B yang memiliki order yaitu sesuai dengan baris pada matrik pertama dan kolom pada matrik kedua. Jadi hasilnya nanti adalah berupa matrik 2 kali 1. Maka perkaliannya, coba kita lihat di sini,
kita mengambil cara perkaliannya itu adalah baris dikalikan dengan kolom dan kita jumlahkan. Maka hasilnya adalah A11 kali B1 ditambah A12 kali B2 ditambah A13 kalikan dengan B3. Ini akan membentuk elemen yang pertama, elemen 11. Kemudian kita melangkah ke baris kedua. A21 kali B1 diperoleh ini. Ditambah A22 kali B2 ditambah A23 kali B3. Jadi perkaliannya adalah baris dikalikan dengan kolom. Matrik yang diperoleh adalah matrik 2 kali 1. Gambarannya seperti ini. Jadi baris dikalikan dengan kolom, mana itu kita jumlahkan. Nah, sekarang kita lihat pada contoh dengan angka. Perkalian matrik 2 kali 3 dikalikan dengan matrik 3 kali 1 dengan elemen seperti terlihat dalam gambar. Maka baris pertama dikalikan dengan kolom. Jadi nanti matrik yang diperoleh adalah matrik 2 kali 1. Maka 4 kalikan 8 ditambah 7 kali 5 ditambah 6 kali 9. Ini baris pertama. Kemudian masuk ke baris kedua. 2 kali 8 ditambah 3 kali 5 ditambah 1 kali 9. Diperoleh yang ini. Maka total hasilnya adalah matrik dengan order 2 kali 1 dengan elemen 121 dan 40. Jadi sekali lagi perkaliannya dilakukan antara baris dengan kolom. Perkalian itu dapat dilaksanakan kalau jumlah kolom pada matrik pertama sama dengan jumlah baris pada matrik kedua. Kita lihat pada contoh 2. Jika A dengan elemen AIJ adalah matrik 3 kali 2 dan B adalah matrik 2 kali 4, maka kita lihat di sini jumlah kolomnya ada 2, di sini jumlah barisnya ada 4. Maka matrik tersebut dapat dikalikan. Hasilnya adalah matrik 3 kali 4. Maka A dot B hasilnya adalah ini. Kita lihat nanti matrik berupa matrik 3 kali 4. Jadi 1 kali 8 ditambah 5 kali 2. Ini. Turun 2 kali 8 tambah 7 kali 2. Turun di sini. Kemudian 3 kali 8 ditambah 4 kali 2 diperoleh di sini. Kalau kita melangkah ke samping, maka 1 kali 4 ditambah 5 kali 5 yang ini. Kemudian 1 kali 3 ditambah 5 kali 8. Dan yang terakhir 1 kali 1 ditambah 5 kali 6. Nah, demikian kita selesaikan semuanya. Kita melangkah boleh menurut baris dulu, baru kemudian ke kolomnya, yaitu dengan turun ke baris berikutnya. Jadi sekali lagi perkaliannya adalah antara baris dengan kolom, baris dengan kolom, baris dengan kolom, baris dengan kolom. Kemudian turun ke bawah.
baris dengan kolom, baris dengan kolom. Demikian seterusnya. Kemudian kita hitung, maka hasilnya akan kita peroleh sebuah matriks dengan order 3x4 dengan elemen-elemen seperti terlihat dalam hasil ini. Nah, sekarang aturan itu bisa kita tunjukkan dalam bentuk tulisan seperti ini. Dari contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa perkalian matriks 3x2 dengan matriks 2x4 akan menghasilkan matriks dengan order 3x4. Yaitu order 3x2 kalikan order 2x4. Kita lihat bagaimana penggambarannya ini. Jadi syaratnya adalah jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah kolom pada matriks jumlah baris, saya ulangi, jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Jadi ini kolom pada matriks pertama 2, baris pada matriks kedua 2. Jadi ini sama, maka bisa dikalikan. Kemudian hasilnya berapa? Kita ambil di ini, yang terluar. Maka matriks hasil perkalian adalah matriks 3 dikalikan dengan 4. Jadi ambil yang di luar, yang di dalam harus sama. Jadi kalau matriks A 3x2, matriks B 2x4, maka yang di dalam 2 dan 2 ini harus sama. Yang di luar akan menjadi matriks hasilnya. Contoh yang ketiga. Suatu matriks hanya dapat dikuadratkan jika matriks tersebut merupakan matriks bujur sangkar, yaitu matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi kalau bentuk kuadrat matriks, ini yang bisa dikuadratkan itu adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar adalah matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi karena ada persyaratan tadi, persyaratannya bahwa matriks bujur sangkar itu adalah matriks dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Misalkan 3x3. Maka bisa dikuadratkan kalau matriksnya bujur sangkar. Contoh ini. Jadi matriks 2x2 dengan elemen 4, 7, 5, 2. Ini kalau kita kuadratkan sama dengan dikalikan. Jadi matriks yang sama kita kalikan. Maka bentuk operasinya adalah 4x4 ditambah dengan 7x5. Kemudian 4x7 ditambah 7x2. 5x4 ditambah 2x5. Ini. Kemudian 5x7 ditambah 2x2. Inilah hasil kuadrat dari matriks tersebut. Jadi kuadrat sendiri ini juga merupakan perkalian dua buah matriks yang sama. Jadi hanya bisa dilakukan kalau merupakan matriks bujur sangkar. Perkalian matriks pada umumnya tidak komutatif, artinya tidak bisa ditukar-tukar urutannya. Jadi matriks A dot B tidak sama dengan matriks B dot A. Kita lihat contoh ini. Jadi matriks A, matriks dengan order 2x2, matriks B, matriks dengan order 2x2. Ini bisa kita kalikan
karena memenuhi persyaratan dan hasilnya pun nanti matriks 2 kali 2. Kalau A dot B, maka 1 kali 5 ditambah 2 kali 7, kemudian 1 kali 6 ditambah 2 kali 8. 3 kali 5 ditambah 4 kali 7, 3 kali 6 ditambah 4 kali 8. Hasilnya adalah 19, matriks 2 kali 2 dengan elemen 19, 22, 43, dan 50. Kalau kita hitung matriks B dot A, artinya kita tukar, kita akan membuktikan bahwa hasilnya itu tidak sama. Jadi, kalau B kali A, maka 5 kali 1 ditambah 6 kali 3. Ini. Kemudian 5 kali 2 ditambah 6 kali 4. Ini. Hasilnya berbeda. Hukum asosiatif dan distributif berlaku juga untuk perkalian matriks dengan hubungan-hubungan sebagai berikut. Jadi kalau A dot B dot C ini dalam kurung, artinya prioritas perkaliannya dilakukan yang ada di dalam kurung lebih dahulu. Jadi A dot B baru dot C hasilnya. Ini sama dengan A dot B dot C. Jadi kita bisa kalikan yang di dalam kurung dulu, B kali C baru kalikan dengan A. Atau A dot B plus C. Ini sama dengan A dot B ditambah A dot C. A plus B dot C, maka ini sama dengan A dot C plus B dot C. Jadi saya menggunakan dot itu sebagai pengganti kata perkalian. Tetapi harap diingat di sini bahwa perkalian dalam bentuk seperti ini tetap harus memenuhi persyaratan tentang jumlah kolom dan jumlah baris seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Nah, sekarang coba kita lihat pada perkalian A dot B dan A dot C dari matriks berikut ini. Jadi matriks A 2 kali 2 dengan elemen 1, 0, 2, 0. B matriks 2 kali 2 dengan elemen 2, 3, min 4, 1. Dan C matriks 2 kali 2 dengan elemen 2, 3, 1, 5. Sekarang akan kita kalikan A dot B. Jadi dengan perkalian tadi hasilnya adalah diperoleh matriks A dot B sama dengan matriks 2 kali 2 dengan elemen 2, 3, 4, 6. Demikian juga untuk A dot C. A dot C juga diperoleh 2, 3, 4, 6. Nah, di sini dari contoh terlihat bahwa meskipun matriks B dan C itu tidak sama, tetapi dapat diperoleh bahwa dot B sama dengan A dot B sama dengan A dot C. Jadi dalam suatu kasus tertentu bisa berlaku seperti ini. Kalau dalam aljabar linier atau aljabar biasa, itu katakanlah saya punya ABC dengan bilangan yang berbeda. A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Maka A kali B tentu hasilnya tidak sama dengan A kali C. Tapi di dalam matriks dengan bentuk-bentuk operasi seperti itu, ini memungkinkan untuk memperoleh hasil yang sama. Demikian bentuk-bentuk operasi yang ada di dalam matriks. Kemudian matriks
berikutnya. Ini adalah pengertian-pengertian. Yang pertama adalah matrik transpos. Matrik transpos adalah matrik baru yang dibentuk dengan menukarkan baris dan kolom suatu matrik. Jadi matrik A adalah matrik asal yang berorder n kali n, maka transposnya adalah A dengan superskrip T adalah sebuah matrik baru yang memiliki order n kali m. Kita gambarkan dalam bentuk skema seperti ini. Jadi matrik A dengan elemen m kali n. Ini adalah baris pertama, ini adalah kolom pertama. Nah, kalau kita transpos, maka yang tadinya baris akan menjadi kolom. Yang tadinya kolom akan menjadi baris. Jadi pertukaran tempat seperti itu. Jadi kalau matrik 3 kali 2 ditranspos akan diperoleh matrik 2 kali 3. Nah contohnya ini. Jika A adalah matrik 3 kali 2 dengan elemen 4, 6, 7, 9, 25, maka kalau kita transpos, maka akan diperoleh A, T sama dengan 4, 7, 2, 6, 9, 5. Jadi dari ini kita tukar. Ini kolom pertama akan menjadi baris pertama, kolom kedua akan menjadi baris kedua. Gambarannya seperti itu. Terlihat jelas dalam perbedaan warna. Maka, dari definisi matrik transpos, tampak bahwa suatu matrik transpos, kalau kita transposkan kembali, akan menjadi matrik asal. Jadi A transpos ditranspos kembali akan kembali menjadi matrik A. Berlaku juga matrik transpos dari jumlah dua buah matrik sama dengan jumlah matrik-matrik transposnya. Jadi kalau A plus B ditranspos artinya dalam kurung itu yang kita lakukan lebih dahulu. Jadi A ditambah B baru ditranspos. Itu sama dengan A ditranspos ditambah dengan B ditranspos. Matrik transpos dari perkalian dua buah matrik sama dengan hasil kali matrik-matrik transposnya, tetapi susunannya terbalik. Kita lihat di sini. Jadi A dot B transpos itu sama dengan B transpos dot A transpos. Jadi kalau A dot B transpos itu A dikalikan dengan B baru ditranspos, itu hasilnya sama dengan B ditranspos dikalikan dengan A ditranspos. Sekarang kita lihat pada contoh ini. Jadi A matrik 2 kali 3 dan B matrik 3 kali 2. Maka hasilnya dari perkalian dengan aturan perkalian kita peroleh bahwa A dot B sama dengan 35 matrik 2 kali 2 35 79 20 32. Kalau ditranspos maka menjadi 35 20 79 32. Jadi bisa kita peroleh dari perkalian A dot B baru ditranspos ataupun A kita transpos kemudian B kita transpos, kita kalikan dengan urutan terbalik. Urutannya B ditranspos dikalikan dengan A ditranspos. Nanti hasilnya merupakan transpos dari hasil perkaliannya.
Bentuk matrik berikutnya adalah matrik bentuk khusus, yaitu matrik bujur sangkar yang tadi sudah sedikit kita singgung. Jadi matrik bujur sangkar adalah matrik yang memiliki order M kali M. Contohnya ini. Jadi matrik 3 kali 3 dengan elemen seperti terlihat di sini. Ini adalah penggambaran dari matrik bujur sangkar di mana memiliki baris 3 buah dan kolom juga 3 buah. Kemudian yang dinamakan sebagai matrik bujur sangkar yang simetrik, yaitu kalau AIJ sama dengan AJI. Jadi I itu adalah baris, J adalah kolom. Jadi kalau kita balik di sini, matrik dengan order 3 kali 3, kemudian elemennya 1, 2, 5, 2, 8, 9, 5, 9, 4. Nah, kita lihat pada matrik 1, 2, elemennya pada matrik elemen 1, 2 sama dengan elemen matrik 2, 1. Elemen 1, 3 sama dengan elemen 3, 1. Elemen 2, 3 sama dengan elemen 3, 2. Diagonalnya yang berbeda. Jadi kita lihat ini. Elemen 1, 2 sama dengan 2, 1. 1, 3 sama dengan 3, 1. 2, 3 sama dengan 3, 2. Kemudian yang berikutnya adalah matrik bujur sangkar disebut antisimetrik kalau AIJ sama dengan min AJI. Nah, kita lihat ini. Jadi ini 2, maka ini min 2. Ini 5, min 5. 9, min 9. Nah, di dalam hal ini berlaku A itu sama dengan min A transpos. Berikutnya adalah matrik 0. Matrik 0 adalah matrik yang semua elemennya 0. Matrik 0 dapat berupa matrik bujur sangkar atau persegi panjang. Mempunyai fungsi sama seperti 0 dalam aljabar skalar atau sebagai vektor 0 dalam aljabar vektor. Sebuah matrik 0 biasa dituliskan dengan notasi 0 yang ditebalkan. Seperti terlihat di sini. Nah, ini sering digunakan di dalam perhitungan matrik. Jadi ini fungsinya sama seperti nilai 0 pada aljabar skalar. Jika A dot B sama dengan 0, tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sekarang kalau dalam aljabar skalar itu 2 kali X sama dengan 0, ini tentu memenuhi persyaratan bahwa, atau bukan 2 kali X, tapi X kali Y sama dengan 0. Maka dalam aljabar skalar itu dapat dipastikan bahwa mungkin X sama dengan 0, atau Y sama dengan 0, atau kedua-duanya sama dengan 0. Misalkan 2 kali 3, maka 2 kali 0, matrik 2 kali 0, maka tentu hasilnya 0. Tapi dalam aljabar matrik, hal ini tidak berlaku. Jadi kalau saya punya matrik A
dengan 2 kali 3 dan B 3 kali 2, nanti akan diperoleh matriks 2 kali 2. Ini kalau kita kalikan, jadi A dot B kita kalikan dengan bentuk seperti ini, maka hasilnya adalah matriks 2 kali 2 dengan elemen 0. Ini yang harus dipahami, tidak seperti pada aljabar skalar. Jadi terlihat bahwa A dot B sama dengan 0, tetapi A tidak sama dengan 0 atau B tidak sama dengan 0. Matriks berikutnya adalah matriks diagonal. Suatu matriks bujur sangkar yang mempunyai elemen-elemen 0, kecuali elemen-elemen pada diagonal utamanya, itu kita sebut sebagai matriks diagonal. Contohnya seperti ini. Jadi elemen-elemen diagonalnya tidak sama dengan 0, dan segitiga atas dan segitiga bawahnya sama dengan 0. Notasi D digunakan untuk menunjukkan sebuah matriks diagonal berorder n, dan elemen Dij adalah 0 untuk I tidak sama dengan J. Jadi kalau I sama dengan J itu kan artinya 1, 1, 2, 2, dan sebagainya. Jadi yang 1, 2 itu sama dengan 0. Yang tidak sama dengan 1, I tidak sama dengan J, maka isinya 0. Contohnya ini. 3 baris, 3 kolom, 5, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 7. Jadi diagonalnya dengan suatu bilangan. Salah satu bentuk khusus dari matriks diagonal adalah matriks skalar, di mana semua elemen diagonalnya sama dengan skalar A, lambda. Jadi lihat di sini. Diagonalnya semua angkanya sama, lambda. Kemudian segitiganya, segitiga atas dan segitiga bawahnya sama dengan 0. Kemudian matriks diagonal yang istimewa adalah matriks satuan, yaitu matriks diagonal yang semua elemen diagonal utamanya sama dengan 1, atau matriks skalar dengan nilai lambda sama dengan 1. Ini adalah merupakan matriks satuan. Ini sama dengan angka 1 dalam aljabar skalar. Nah, sekarang kita lihat di sini. Jadi matriks A 3 kali 3 dengan elemen terlihat, dan I adalah matriks satuan, adalah merupakan matriks dengan diagonal 1. Ini fungsinya seperti angka 1 pada bilangan skal. Ini kalau kita kalikan, maka hasilnya tetap. Jadi ini fungsinya seperti pada angka 1. Jadi A dot I sama dengan A. Jadi tidak berubah. Serupa dengan itu, jika kita bentuk perkalian I kali A, maka akan diperoleh yang sama. Nah, ini matriks satuan ini sangat penting nanti di dalam perhitungan inverse matriks. Beberapa bentuk matriks khusus. Matriks simetri tadi sudah dijelaskan. Kemudian matriks Q adalah
kalau nilainya negatif seperti ini. Di 2 min 2, 3 min 3, 5 min 5. Skew simetri, ini juga gambarannya seperti ini. Ini diagonalnya 0. Kemudian matriks segitiga bawah ini memiliki elemen 0 di sebelah atas. Kemudian matriks segitiga atas, gambarannya seperti ini. Elemen pada matriks segitiga bawah itu memiliki nilai, sedang di atas itu 0. Kemudian matriks segitiga atas, diagonal matriks segitiga diagonal ke atas itu memiliki nilai, sedang di bawah diagonal itu nilainya 0. Berikutnya adalah penyekatan matriks. Jadi untuk memudahkan dalam perhitungan suatu matriks, terutama kalau kita memiliki matriks yang besar, ini kita menyekat-nyekat matriks tersebut menjadi matriks-matriks yang lebih kecil, sehingga memudahkan di dalam penanganan matriks-matriks tersebut. Jadi misalkan di sini adalah matriks dengan elemen 4 kali 5. Ini bisa kita sekat. Maka akan menjadi matriks baru. Ada 4 buah matriks baru. Garis penyekat harus melintasi seluruh matriks. Jadi saya ambil pada baris di sini dan kolom di sini. Kemudian ini akan menjadi matriks baru yang dinyatakan dengan A11, A12, A21, dan A22. Nah, ini saya jadikan matriks sendiri. Ini juga matriks sendiri. Yang baris ini juga matriks sendiri. Ini. Maka bentuk matriks berikutnya dari penyekatan itu dapat kita tuliskan dalam bentuk matriks A11, A12, A21, A22. Nah, demikian penjelasan awal tentang matriks. Ini sekedar mengingatkan apa yang sudah pernah diperoleh dalam materi di sekolah menengah untuk lebih memahami. Jadi kuliah selanjutnya nanti akan kita bahas tentang determinan dan inverse. Kemudian pada kuliah keempat kita akan mempelajari bagaimana menghitung matriks itu dengan menggunakan Excel dan MATLAB. Demikian kuliah pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik.